tujuan yang jelas itu yang penting ya. Tujuan ada, tapi kalau nggak jelas juga kurang membutuhkan. Sekali lagi ya, peta jalan itu atau blueprint bisnis kita bisa analogikan dengan peta jalan Google Map. Ini mungkin bisa dicontohkan, ini kan analoginya Pak ya. Mungkin bisa Iya, dicontohkan di penerapan realnya seperti apa Pak? Contoh. realnya boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ahlan wa sahlan sobat Psiko, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali berinteraksi pada program Psiko Live Q&A, dan insya Allah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada beberapa pekan yang lalu, yaitu mengenai model solusi yang ada pada Ziyadah Consulting. Karena baik di antara para pengusaha muslim yang menghubungi Ziyadah Consulting ingin dibantu dalam akselerasi pertumbuhan perusahaannya, ternyata masih belum mengetahui, belum memahami apa saja layanan atau model solusi yang bisa atau ada di Ziyadah Consulting. Maka insyaallah ta'ala kita akan membahasnya satu persatu pada Ziko Live Q&A ini. Dan pada pekan lalu kita sudah membahas mengenai Ziko Transform Roadmap ya. Dan kita sudah membahas mengenai bagaimana manfaatnya, bagaimana bisa membantu para pengusaha muslim dalam akselerasi pertumbuhan perusahaan. Dan kesempatan kali ini, sore hari ini kita akan melanjutkan tetap pada pembahasan Ziko Transform Roadmap, yaitu apa namanya tujuannya. Kan kita sering bahas bahwasanya psikotransfer roadmap ini bisa membantu para pengusaha muslim lebih mempermudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan seperti apa misalkan yang bisa dibantu ya dengan tools ini, atau sudah pernah dibantu misalkan menggunakan tools psikotransfer roadmap ini, dan juga bagaimana teknisnya psikotransfer roadmap ini bisa membantu percepatan transformasi perusahaan para pengusaha muslim. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah bergabung bersama kita Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Ziyadah Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah barokallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas. Saya juga jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti tadi saya sampaikan Pak ya, kita akan membahas kelanjutan tentang Ziko Transform Roadmap seperti itu Pak ya. Tapi mungkin bisa langsung disampaikan Pak untuk menghemat waktu ya. Karena kemarin terbukti ini ya, belum cukup waktunya. Baik, yang bisa kita jelaskan ya tentang Ziko Transform Roadmap ini. Nah, mungkin tadi Pak, seperti apa misalkan tujuan perusahaan para pengusaha muslim ya, contoh-contohnya misalkan yang bisa atau pernah bahkan ya dibantu oleh Ziyadah Consulting melalui tools ini. Tafadhol Pak Ido. Oke, baik. Oke, kemarin kita membahas dari sisi mengapa kita membutuhkan business roadmap, blueprint dan project roadmap dari model solusi psikotransfer roadmap. Kemudian sehingga saya juga kita membahas mengenai siapa sih yang membutuhkan gitu kan. Membutuhkan itu kan yang pertama yang punya tujuan. Tujuan yang jelas itu yang penting ya. Tujuan ada, tapi kalau nggak jelas juga kurang membutuhkan. Ya kan, kemudian manfaat yang akan didapatkan insya Allah itu kan yang pengen meningkatkan profit. Ada banyak seperti itu Pak ya, tujuannya belum jelas perusahaan. Iya banyak, betul. Ya, kemudian yang pengen juga meningkatnya tingkat keberhasilan, yang salah satu tujuannya mendapatkan percepatan pertumbuhan. Itu berarti yang butuh itu yang punya tujuan yang dengan target yang jelas, yaitu berarti membutuhkan. Kemudian apa lagi syaratnya? Yang nggak hanya tujuan dan target yang jelas, tapi juga harus mengetahui situasi dan kondisi dari perusahaan saat ini. Sekali lagi ya, peta jalan itu atau blueprint bisnis kita bisa analogikan dengan peta jalan Google Map gitu ya. Nah, Google Map ini ya kan harus ada your location gitu kan. Berarti kan saat ini kondisi atau tempat saat ini di mana kan gitu ya. Kemudian your destination gitu kan. Itu pun tujuan yang jelas. Nah, di titik mana, mau kemana kan gitu kan. Nah, cuma bilang saya mau ke Jawa Baratnya mana? Ya, Jawa Barat itu banyak itu kan. Cimahi dan seterusnya. Kalau Jawa Timur ya, mau ke Jawa Timur dari Jakarta. Ya kalau nggak jelas Google Map juga nggak bisa kasih peta jalan gitu kan.
Kalau ke Malang pun kalau mau ke tempat tujuan ke Malang misalnya kantor Ziko, ya di Sawo Jajar ini, ya harusnya dia langsung ke titik sini kan, jelas. Jangan ke Malang saja, bisa-bisa hanya sampai pintu tol kan gitu ya, nggak dapet tujuannya dia. Karena memang setting tujuannya di Google Map di situ, ya. Maka tadi tujuan perusahaan dengan target yang jelas. Nah, kemarin belum sempat memang kita mencontohkan tujuan-tujuannya yang lebih detail ya. Mungkin hari ini Ya. dari pertanyaan Mas Alfian tadi apa sih biasanya tujuan-tujuan itu? Yang pertama yang sering kita dengar ya dari teman-teman pengusaha muslim ini ya, adalah tujuannya ingin menjadikan kegiatan di bisnisnya ini atau pekerjaannya di bisnisnya ini menjadi ibadah, gitu kan ya. Biasanya gitu ya Mas, betul ya? Hmm. Menjadi kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah ini tentunya kita berharapnya kan ada pahala ya. Kalau dalam konteks ibadah tentunya kita juga dapat pahalanya jika bersamaan dengan melakukan maksiat gitu ya. Jadi tentu biasanya yang kita sampaikan juga tidak boleh ada pelanggaran syariat. Ya, berusaha untuk menjaga ketakwaan. Karena pada saat ibadah, bagaimana mungkin kita melakukan bersamaan dengan kegiatan maksiat ya? Berarti ya bukan ibadah gitu kan. Contohnya sholat sambil minum khamr ya nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin terjadi, itu akan terjadi bina ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita ngomong ibadah, ya pengennya yang kita selain pada saat hidup bisa beribadah mendapatkan pahala, terus yang selanjutnya kita meninggal ada amal jariah itu ya. Gitu ya, Mas. Jadi amal jariah yang pada saat kita meninggal kita bisa mendapatkan masih pahalanya. Itu kalau saya nggak salah ya itu sedekah ya, wakaf misalkan ya. Sesuatu yang disedekahkan ya, harta yang disedekahkan. Seharusnya pada saat kita menetapkan tujuan perusahaan kita ini, bisnis kita ini adalah sebuah kegiatan ibadah yang ingin kita dapatkan pahalanya, ya maka tentunya selanjutnya adalah pengennya ya terus mengalir pahalanya kan gitu ya, menjadi amal jariah. Nah ini kadang teman-teman pengusaha muslim tidak atau belum mengikhtiarkan wasilahnya. Sedangkan umur ini kan nggak ada yang tahu ya Mas. Nggak mungkin kita tahu. Bisa jadi besok kita meninggal atau hari ini kan kita nggak tahu. Nah, sedangkan persiapan ya kan untuk ini menjadi amal jariah itu juga perlu dilakukan. Ya ada ikhtiar sebagai makhluk. Ya maka ada pengusaha muslim yang pada saat ditanya bisa nggak ini pada saat kita meninggal perusahaannya tetap jalan. Wah udah mulai bingung tuh. Ya kan udah mulai bayangin. Oh iya bisa nggak ya? Ya kan bisa nggak dia pada saat dia meninggal perusahaannya tetap jalan. Ya, ini jalanin siapa? Ya, biasanya kan gitu ya. Kebingungan dia. Pikir gitu kan. Iya. Padahal semuanya saat ini dia merasa itu pasti terasa itu ya. Pada saat ditanya gitu terasa. Oh, semuanya masih bergantung pada saya. Ya kan gitu ya. Yang tahu betul contoh yang kenal berhubungan dengan supplier yang paling besar hanya dia. Ya, bahkan anaknya pun nggak kenal. Ya. Karyawannya nggak kenal, nggak pernah kenal. Nah terus kalau meninggal siapa yang bisa kulaan dengan harga spesial dan seterusnya, ya kan? Terus siapa yang bisa mengelola keuangan? Ya. Jadi semua bergantung. Keputusan juga bergantung pada pengusahanya ini. Nggak pernah timnya itu memutuskan. Urusan duit 100.000 aja yang memutuskan pengusahanya, ya kan? Nah ini jelas. Kalau kita tanya bisa nggak ini diwariskan, maksudnya dijalankan setelah kamu meninggal, kita meninggal? Ya ragu pasti, ya kan? Ragu. Ya karena nggak kebayang siapa yang jalanin ya. Karena saya belum tahu apa-apa gitu kan. Apalagi umurnya masih kecil gitu. Meninggal nggak tahu gitu kan. Maka salah satu ikhtiarnya harusnya yang pertama, tujuan yang pertama ini biasanya kan jelas untuk amal jariah ya, dengan tujuannya itu ya, tujuan jelas untuk amal jariah dengan ada tujuan perusahaan dengan target yang jelas gitu ya. Maka harus diikhtiarkan.
ya, dilangkahkan gitu kan. Kalau kita, nah ini kadang ya, langkahnya itu nggak ke sana. Jadi bisa saja ya, loh ini jalan kok perusahaannya, ada kok omsetnya, bertumbuh bahkan omsetnya, ya bahkan puluhan miliar per tahun. Ini saya langkah, loh tapi langkahnya ke mana? Ya, kalau langkahnya untuk jalan, misalnya ini contoh aja, biar bisa dibayangkan gitu ya, dianalogikan. Kalau langkahnya itu pengennya, tujuannya melangkahkan kakinya ini arahnya ke barat, ya. Kira-kira kalau kita langkahkan kaki ke timur, nyampainya ke barat apa ke timur, Mas? Ke timur, bisa ke barat kalau sudah muter. Iya, kalaupun dijadikan tujuan barat, Jadi jauh. lebih jauh, ya ke timur jauhnya arahnya. Karena dia langkahnya ke timur sebenarnya. Dia di benaknya ke barat, tapi langkah kakinya ke timur. Loh kok bisa, Pak? Apa itu maksudnya? Nah, maksudnya adalah pengennya ini jadi amal ceria, tapi nggak melakukan yang seharusnya wasilah seperti tadi. Seperti misalkan apa, yang sederhana itu apa? Pengen kenyang tapi nggak makan. Tujuan ini banyak. Kalau arah angin ada barat, timur, selatan, utara, dan seterusnya ya kan. 8 penjuru angin itu ya. Nah, langkahnya ke timur loh. Perusahaan itu nggak cuma omset. Iya kamu bisa menghasilkan omset, itu tujuan ke timur bukan ke barat. Bukan yang menyiapkan tim untuk bisa melanjutkan jika ada saat kamu meninggal tiba-tiba. Ya kan gitu ya. Itu ke barat itu. Bukan perihal cuma, "Oh ini bisa jalan." Ya bisa jalan karena bergantung pada kamu. Hampir 100% bahkan. Keputusan paling penting hanya bisa diputuskan oleh beliaunya. Sehingga pada saat beli kilang beliau sudah. Dan ini banyak contohnya, banyak ya kita pernah ketemu pengusaha-pengusaha di Mojokerto. Pada saat kita cerita seperti ini, beliau langsung sadar, "Oh iya betul Pak, ada tuh teman saya, perusahaan sarung, sudah besar Pak, banyak karyawannya." Ya, kalau nggak salah 30 atau 60 orang perusahaan sarung. Bagus besar, udah puluhan tahun. Meninggal, tutup Pak langsung. Ini bukan karena nggak punya duit, nggak ada yang jalankan. Karena manajemennya tradisional. Nah, beliau bilang, "Oh iya bener ya, nggak bisa jadi amal jariah." Iya, habis sudah kebaikannya. Ya, karena di benaknya mungkin pengen jadi ibadah, di benak kita pengen apalagi pengen jadi amal jariah. Ya, padahal amal jariah itu langkahnya ke barat, dia langkahnya ke timur. Cuma omset yang dipikirkan. Ya, nggak ada kepemikiran yang langkah ke barat tadi salah satu hasilnya langsung membangun tim strategis, membuat manajemen profesional, sehingga keberhasilan membangun sistem, mengembangkan people. Jadi kan people development, manajemen development. Ya kan? Ya kalau di Zico Transfer Formula itu ya, yang kemarin kita jelaskan ada people development, kita kembangkan skill knowledge dan segala macam. Ya, teamwork juga kita kembangkan, kemudian kita juga kembangkan yang manajemennya, integrated system komprehensif gitu kan. Sehingga jika berhasil ciri-cirinya adalah tidak lagi bergantung pada sosok tertentu. Bahkan sosok sudah tidak cuma owner, bahkan siapapun direkturnya si A si B si C ganti-ganti pun tidak ada masalah. Ya, gitu. Nah ini kepakaran. Nah banyak teman-teman ini yang tidak mau menyadari, ada yang tidak menyadari, ada juga yang tidak mengetahui baru sadar, baru tahu, bukan sadar lagi ya, tahu. Iya benar ya, itu ke timur ya, ternyata saya cuma ngejar omset ya, iya. Ya kan? Bukan ngejar yang saya harapkan. Ya, padahal dia udah punya tujuan sama dia. Nah, itu contoh. Nah, terus salah satu ikhtiar kita sebagai makhluk adalah harusnya membuat blueprint atau strategic plan and action plan yang bentuknya business roadmap. Ya kan? Bagaimana nih? Karena kalau kita langsung dalam waktu semerta-merta secepat-cepatnya ya kayak proklamasi ya. Apa itu? Dengan secepat-cepatnya gitu kan. Melakukan hal itu langsung mencapai tujuan. Bisa nggak Pak? Saya pengen setahun ini karena umur nggak ada yang tahu Pak. Ya, saya pengen setahun ini langsung saya tinggal selama-lamanya cuma jadi komisaris saja atau saya nggak ngurusin sama sekali. Karena saya takutnya meninggal sewaktu-waktu. Kalau bisanya bisa. Terus apa risiko? Ah, ada risikonya. Setiap peluang ada risiko. Setiap risiko ada peluang. Apa risikonya? Risikonya adalah mau nggak menggunakan energi yang besar, biaya yang besar. Karena percepatan perubahan
dengan timeline dipersempit yang seharusnya apalagi tadi situasi saat ini ya, kita ketahui bahwa gap-nya ya kalau di fase bisnis itu gap-nya ternyata butuh estimasi lebih kurang 8 tahun transformasi gitu kan, dan kedewasaan bisnisnya juga sekitar 6 tahun, lebih kurang 6 tahun transformasi gitu kan. Mau dicepatkan setahun, bisa nggak Pak? Ya bisa, tapi pekerjaan 8 tahun dan pekerjaan 6 tahun dimampatkan setahun sehingga apa yang terjadi, energinya harus besar, gitu sebenarnya. Ya bahasanya gini loh, kalau mau nyampe dari Malang Jakarta hanya dalam waktu 1,5 jam kan naik pesawat, ya nggak? Pesawat itu tenaganya besar banget tuh, kecepatannya berapa knot itu kan, 900 knot ya, 900 kilometer per jam, sorry, sekitar segitu ya, setahu saya. Nah, biayanya juga lebih mahal daripada apa mana? Yang lebih lambat apa? Kereta misalnya, ya kan? Kereta itu 14 jam, biayanya lebih murah. Kalau ke Jakarta kita dari Malang itu 1,2 juta lah ya. Kalau kereta berapa? 750. Kecepatannya berapa? Ya nggak sampai 300 km per jam, paling 150 km per jam. Ya kan? Nah, itu contoh, berarti energinya harus lebih besar. Biayanya pun harus lebih banyak. Mau nggak kan gitu kan? Nah, kemudian lebih lambat lagi apa ya? Naik sepeda motor, naik mobil, dan seterusnya. Nah, jadi itu contohnya. Maka pada saat kita mau mempercepat mencapai tujuan, itu memang harus punya kesiapan energi. Ya. Dan ini tidak mudah. Ini bukan perihal kendaraan yang bisa kita atas izin Allah Ta'ala kita kendalikan gitu ya. Ini perihal tentang tim manusia yang punya hati, punya pikiran, punya mood ya, punya mood. Jika harusnya pekerjaan ini 8 tahun, kita mampetkan setahun gitu misalkan, ya, itu akan tekanan-tekanan kepada tim itu akan besar kan, gitu ya. Bayangkan perusahaan ini tidak punya SOP yang detail. Dasar SOP itu apa sih? Ya, alur proses bisnis. Nah, alur proses bisnis itu apa sih? Ya, dari adanya divisi-divisi. Nah, wong ini struktur organisasinya nggak ada gitu kan. Nah, basicnya kan nanti struktur organisasi. Nah, baru nanti arahnya sampai SOP. Nah, kalau mau standarisasi sampai fase growth atau expansion atau fase optimize yang memang itu akhirnya bisa ditinggalkan menjadi komisaris atau tambah lagi apa namanya, mengelola sama sekali atau tidak sama sekali bersentuhan dengan bisnisnya, berarti kan fase optimize fase 5. Yang itu yang itu salah satu cirinya mereka sudah terbiasa melakukan jual beli perusahaan. Nah, terus bagaimana ceritanya? Ya, teman-teman yang sudah bekerja di situ 3 tahun, ada 5 tahun dan seterusnya, nggak pernah bikin alur, nggak tahu organisasi, nggak pernah bikin SOP, kemampuannya juga ada. Tiba-tiba disuruh bisa mudah dalam menjual beli perusahaan. Ya kan? Nah, gimana caranya? Kayaknya nggak ada. Sekolahnya setahun terus langsung pinter bisa jual beli perusahaan, nggak ada. Terus caranya apa? Ya udah hire profesional misalkan. Nah, berarti kan biayanya gede tuh. Langsung melengkapi timnya secara profesional. Itu pun kalau berhasil. Nah, karena tetap kerjaan cepet ini kan untuk persen ya berarti kan biayanya gede, langsung gede. Mau nggak? Terus kemudian second layer-nya yang staff-staffnya profesional ini juga harus handal juga, ya kan? Karena pasti butuh bantuan, pasti integrated, pasti tidak bisa dihilangkan timbuk. Maka caranya kalau di manajemen itu didekomposisi. Bisa nggak dipercepat? Bisa dengan yang wajar. Ya, tapi kalau sama sekali nggak dihilangkan ke barat tadi ya nggak nyampe-nyampe hal yang kita tuju itu. Karena kita lagi ke timur gitu ya. Maka dengan business roadmap ini kita akan paham arahnya jelas ke barat. Oh iya ini ke barat ini. Dan didekomposisi. Kota satu mau ngapain, kata dulu jelas. Ya, sehingga mempermudah ya, mencapai tadi tujuan tadi. Jadi yang 8 tahun kalau biasanya kita pendampingan itu biasanya kita mampatkan sampai 3 sampai 4 tahun. Ya separuh lah ya. Karena kita mengefektifkan. Ada orang-orang yang ahli, insya Allah biidznillah mengefektifkan cara-caranya yang mudah-mudahan memandu percepatan. Ya. Sehingga yang nggak ahli kita jadikan ahli, yang nggak biasa kita jadikan biasa, yang mindsetnya yang belum arah ke sana kita arahkan ke sana.
Kita punya metode-metode coaching, mentoring, training, consulting gitu kan, kita gunakan. Istiqaharnya begitu. Sehingga tujuan amal jannah itu didapatkan. Nah, itu contoh tujuan yang pertama. Ada lagi. Bisa tanya Pak? Boleh. Silakan. Tadi kan misalkan dicontohkan untuk menjadi si owner ini menjadi komisaris. Ya, oke. Dan itu dibutuhkan tadi ya membangun timnya, kemudian membangun alur SOP-nya Ya. dan sebagainya. Ya. Nah ini berarti peran si Ziko Transform roadmap tadi seperti apa Pak? Apakah ketika dia si pengusaha tadi sudah tahu, oh aku harus ini tadi harus bangun tim, oh aku harus membuat alurnya, SOP-nya, manajemennya, itu sudah tahu tuh. Berarti kan nggak butuh lagi nih tadi Ziko Transform. Perannya di mana Pak? Ya, Pertanyaan pertanyaan bagus. Ya, yang pertama perannya adalah mengakselerasi. Gitu kan tagline kita halal transform accelerate. Jadi pekerjaan yang kita nilai harusnya transformasinya 8 tahun, bismillah dengan Ziko kita percepatan 3 sampai 4 tahun. Ya, ini kan menghemat waktu. Meskipun timbul biaya ya kan, dengan konsultan pasti timbul biaya. Tapi worth it dengan mengejar waktu, efektivitas ini tadi. Ya, 8 tahun juga akan ada biaya juga kan, sama aja sebenarnya. Cuma biayanya dipercepat dikeluarkan, kemudian dengan tenaga ahli kita, ya kita percepat, lakukan percepatan, ya dekomposisinya tidak sampai transformasinya 8 tahun, kita percepat 3 sampai 4 tahun karena terencana dengan baik. Nah, kemudian di sisi lainnya adalah jika gap-nya, ya karena tadi fase ya seperti penjelasan kemarin ya, ada menyesuaikan dengan umur bisnis. Jika gap-nya terlalu jauh, kayak 8 tahun kan jauh banget sebenarnya. Lambat perpindahan fasenya 8 tahun gitu kan. Sangat jauh, 8 tahun ini lama loh. Berarti apa namanya? Manajemennya sangat tradisional berarti kan. Nah, ini kan apa? Butuh yang mendampingi pengawasan untuk penerapan kebiasaan-kebiasaan baru secara konsisten. Itu. Karena owner sendiri belum tentu mampu kan apa? Buktinya apa? Buktinya perusahaan ini dikelola beliau terlambat 8 tahun. Ya, fase perpindahan fasenya. Ya. Maka kalau dengan Ziko kita akan rupa yang ada kan, nggak mungkin kita pecat semua ganti baru gitu kan, enggak kan? Ya enggak seperti itu caranya. Tapi melakukan people development tadi. Sembari memasukkan untuk percepatan, ini salah satu strateginya memasukkan profesional-profesional secara perlahan. Nah, untuk mengimbangi gitu ya. Kalau yang ini dididik konvensional ya, tanpa masukkan profesional, memasukkan tambahkan tenaga ahli, ini dari yang dari dalam ya, kalau dari luar kita sebagai konsultan. Itu ya 8 tahun. Atau dengan konsultan percepatannya 6 tahun, tapi bagaimana strategi supaya lebih cepat dari 3 sampai 4 tahun padahal harus 8 tahun, ya tadi salah satunya kita dampingi dan memasukkan profesional. Ya. Kita juga akan bantu dalam rekrutmen. Apa sih kebutuhan yang dibutuhkan sebenarnya dengan kondisi ini? Ya, karena tenaga ahli yang bisa membangun, ya jadi manajemen itu kan membangun, mengelola, mengembangkan gitu ya. Jadi ada yang hanya bisa mengelola tapi nggak bisa membangun. Apalagi mengembangkan, ada yang hanya bisa mengembangkan. Jadi dia hanya terbiasa bekerja di sistem yang sudah jadi. Nah, kalau nggak ada yang memandu, karena kita ahli dalam di UMKM, di UKM, bisa jadi kita mendapat profesional yang terbiasa bekerja di sistem yang sudah jadi, tapi karena dengan kita pandu, kita sebagai konsultan kita pandu, ya beliau supaya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan cepat. Nah, itu yang juga salah satu peran kita. Yang internal kita rubah kebiasaan mindsetnya, biasanya di awal-awal itu tentang. Kemudian yang profesional yang masuk ini kita pandu tentang keadaan UKM. Karena kalau teman-teman itu tidak pernah kerja di UKM, misalkan yang profesional yang ya apapun itu ternyata dia akhirnya bekerja di klien kita misalkan, itu kan kaget ya. Karena tadi karakter seorang ahli itu ada yang bisa membangun, ada yang cuma bisa ngelola, ada yang juga bisa mengembangkan.
Ada nggak yang bisa tiga-tiganya? Ya nggak jarang. Maka harus kita berikan informasi lah ya, supaya oh ini kalau ini sedang membangun gitu kan, UKM itu pasti sedang membangun. Yang kemudian juga ikut mengelola, kemudian juga ikut mengembangkan. Ya, ini tiga-tiganya harus dipunyai. Nah, karena biasanya kalau profesional itu hanya mengelola, ya, apalagi middle ya, mengembangkan ini jarang. Karena sudah, apalagi perusahaan multinasional, pengembangan itu sudah banyaknya dari pusat, tools-toolsnya sudah dari HO, ada office-nya gitu. Ya, tinggal pakai, tinggal mengelola aja, gitu kan? Sedangkan di UKM kita mengembangkan, juga membangun, yang ngelola, yang mengembangkan. Gitu. Nah ini juga transisi ini juga kita akan bantu implementasinya, ya, bantu untuk supaya tidak terjadi storming yang akhirnya membuat patah semangat sehingga perubahannya dihentikan. Berarti di model solusi psikotransform roadmap ini juga termasuk sudah didampingi tadi Pak penerapannya. Oh kalau roadmap kan masih dibikinkan bisnis roadmapnya, Ya. ya kan dibikinkan yang bisa lebih efektif mengurangi akselerasi lah ya. Nah baru nanti kalau di level selanjutnya, juga transfer selanjutnya itu yang kita bisa dampingi. Berarti mungkin lebih ke tadi Pak ya, apa permisalan Google Map tadi ya, diberikan jalan tercepat yang tepat ya, betul. dengan sesuai dengan durasi yang diinginkan tadi ya. Misalkan kalau punya 1 jam ya berarti harus lewatnya jalan sini, jalan situ. Betul. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan, ini kan analoginya Pak ya, mungkin bisa dicontohkan di penerapan realnya seperti apa Pak? Realnya boleh. Siap. Pernah kita jadi kalau psikotransform roadmap itu di awal kita kunjungan itu kan pasti akan berdiskusi atau meeting dengan manajemen. Ya, atau bahasanya owner lah ya. Diskusi dulu. Ya. Hari pertama itu ya 2 jam lah, 2 jam 3 jam. Kita akan cek tadi berapa lama maunya, perubahannya, apa tujuan besarnya, berapa mau dicapainya. Ya, jadi kan ada juga yang tidak paham ya bahwa ada risiko peluang kadang ya. Jadi pernah juga terjadi perusahaan ini masih omsetnya 40 miliar ya setahun. Pada saat kita tanya, jika kita bikin bisnis roadmap di tahun pertama, berarti 2025 itu ya, nanti kejadian 2024, itu dari omset dulu deh. Kita ada business by number ya, ada business by number. Nah, tools kita itu berapa dari sisi omset? Sekarang 40 miliar, dia tahu, kita tahu. Ada data yang sekunder sudah diupload ya, sebelum kunjungan. Ternyata ada salah satu ownernya menyampaikan saya pinginnya 30 miliar sebulan. Ini kan nggak realis. Bukan tidak realistis, tapi kita bicarakan lah 30 miliar per bulan, sekarang 1 tahun 40 miliar. Itu resikonya pasti ada. Yang pertama ya memang cenderung tidak realistis. Bagaimana pekerjaan 1 tahun dijadikan 1 bulan? Gitu ya. Ini cenderung tidak realistis. Tapi kalau mau direalistiskan juga bisa. Sebenarnya, tapi kan biayanya gede banget. Iya kan? Bayangkan pekerjaan 1 tahun dijadikan 1 bulan. Kalau ingin cepat tadi Pak. Iya. Sebulan ya nggak realistis. Ya kan? Berarti 1 tahunnya jadi 300 miliar, pertumbuhannya berapa puluh ribu. Ini risiko banget. Ya. Jadi kalau misalnya ingin dicapai berapa lama tadi Pak? 1 bulan. Bukan, maksudnya perubahan ini Dari omset ya misalkan. Ya, perubahan ini dari berapa tadi? 40 miliar setahun. Setahun menjadi 30 miliar per bulan, ini ingin dicapai dalam waktu berapa lama? 1 bulan itu. Bulan depan langsung segitu? Iya. Enggak, tahun depan. Oh, tahun depan, tahun ya? Iya, tahun depan bulan pertama langsung segitu. Jadi setahun naik menjadi 300 miliar, 360 miliar ya. Padahal sekarang 40 miliar lah, ini berapa puluh ribu %. Dalam 1 tahun tadi 12 bulan. Iya. Nah, bahasanya kan kalau sederhananya lah, kamu sekarang setahun 40 miliar. Ini pekerjaan setahun. Kamu tahun depan mintanya dijadikan pekerjaan sebulan. 40 miliar sudah sebulan ini. Iya enggak? Ini akan cenderung tidak realistis. Loh, misalkan kita, ya ayo kita bicarakan. Itu enggak akan tahan Mas, karena energinya akan besar. Iya enggak? Bahasanya gini kan. Kalau mau sederhana ya, rasionya akan naik
Seiring sejalan misalkan manpower, sekarang karyawannya berapa? 60 berarti kalau naiknya berapa tuh? Setahun 40 miliar jadi sebulan berarti ke 60 ya, berarti berapa puluh ribu. Berarti kan dia naiknya 10 kali 10 kali 1000 lipat. kali hah? 1000%. Ya 1000%. Berarti 60 kali 1000%. Berarti berapa karyawannya? Kali 10 ya? 2 kali 600. Betul kan? ya, Harus 600 karyawan di bulan itu. dalam 1 tahun. Enggak, di bulan itu, di bulan pertama Januari kan mintanya 30 M. Jadi pekerjaan setahun 40 miliar. Ya, ini memang harus coret-coret ya. 40 miliar dimintanya di Januari 2025 dalam sebulan itu 40 miliar gitu. Iya. Misalnya ya. Nah, sekarang pekerjaan 40 miliar ini kan 60 orang. Berarti di satu bulan itu ya bukan 60 orang, harusnya 600 orang. Karena setahunnya jadi 360 miliar kan gitu. Naik 1000%. Begitu pula manpower-nya akan pasti naik 1000%. Minimal sama lah ya. Kalau efektif ya berkurang, tapi kan hampir sama. Itu harus bisa bayangin loh. Iya ya. Nambah orang 500 orang anggaplah. Jadi berarti saya kekurangan manpower 440 orang. Ya, gimana nyarinya? Ya. Biaya iklan job street berapa? Ya kan? Yang harus kita spend. Ada duitnya. Oke. Dari sisi biaya juga kalau dari sisi itu dari manpower. Anggap butuh 500 orang karena lebih efektif kan kalau sering tidak scalable itu pertumbuhan omset dengan manpower sama itu ya kan nggak efektif. Ya. Itu yang pertama dari manpower. Kan harus tidak lah ini kan berarti nggak belum paham konsep. Jadi banyak pengusaha muslim nggak paham konsep. Nah ini peta jalan yang kita akan detailkan yang akhirnya ini membuat lebih nyaman tapi mencapai apa yang percepatan tetap gitu kan. Nah jadi itu contoh. Sehingga kalau dari sisi keuangan misalkan berapa modal yang harus dia siapkan? Kalau setahun itu 40 miliar ternyata modalnya itu perputarannya misalkan butuh modal 3 miliar untuk persediaan, berarti kalau dalam sebulan 30 miliar berarti harus butuh berapa? Ya kan itu kan sekitar 10%-nya, berarti harus butuh berapa tadi? Kalau setahun itu 40 miliar gitu kan, pada persediaan 3 miliar berarti kalau ini butuh 30 miliar kan gitu ya. Ya. Karena sebulan dia perputarannya inventory turnover-nya 1 kali. Berarti membutuhkan uang yang sama 30 miliar juga. Gitu. Anda belinya dari mana? Uang modal kerjanya masih 3 miliar. Gitu kan? Persediaannya lah ya. 3 miliar. Berputar 3 miliar sehingga dapatnya 30 miliar kan gitu. Satu bulan inventory turnover-nya 1 kali. Berarti kan kalau 30 miliar target Januari berarti harus punya persediaan 30 miliar. Berarti kurang 27 miliar. Nah kayak gitu-gitu loh. Satu. Dari operasional itu dari keuangan. Nah ini yang kita menerima pilar ya. Jadi dari keuangan. Itu dari keuangan. Terus dari operasional. Nah penyimpanan sekarang nampung berapa gudangnya ini? Iya. Ini naik 10 kali lipat loh persediaannya jadi 30 miliar bulan dulu. Lah berapa? Ada nggak untuk biaya operasional untuk ke situ? Sewa lah anggap. Kalau satu gudang Pak sekarang ini nyimpannya. Ya waktu itu 2 gudang ya, tapi banyaknya di satu ini. Anggaplah 1. Berarti butuh 10 gudang. Satu gudang ini nyewanya 1 tahun sekitar 80 juta. Berarti kurang 9. Ya, kalikan aja. Anggap 10, dapat hampir 1 miliar. Kan duitnya nyewa itu. Ya kan, dan seterusnya. Berarti butuh modal. Karena bisnisnya itu dari sisi operasional. Tapi dari cerita manpower aja sudah kaget kan. Loh, iya ya butuh 500 orang. Karena ada kegiatan packing, ada kegiatan delivery gitu kan, dan seterusnya kan logistik gitu ya, operasional kan besar. Tapi kan nggak mungkin dicapai. Maksudnya kurang realistis sampai sebulan. Makanya dengan risiko kita akan melakukan akselerasi yang realistis. Ya, yang logis, yang beralasan, yang bisa dijelaskan, yang tidak terlalu banyak memakan biaya.
tapi tetap dengan efektivitas. Nah, sehingga tadi bisa meningkatkan produk. Kenapa? Karena jelas, biayanya jelas, arahnya jelas, ya kan? Efektivitasnya jelas, insya Allah. Efisiensinya jelas. Nah, hal-hal itu yang kita akan, apalagi sudah diketahui kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini adalah seperti itu. Sehingga ya harus sepakati tujuan-tujuan ke depan yang terutama dalam sisi kualitas. Ya kan, kalau yang paling penting supaya tujuannya apa dulu itu kan? Kalau dia tadi bilangnya beliaunya tadi pengen jadi komisaris, ini kan mengenai kualitas sebenarnya, nggak cuma mengenai kuantitas. Nah, 100 miliar pun omsetnya, ya kalau nggak punya dewan direksi nggak bisa jadi komisaris, ya kan? Gimana ceritanya? Ya kan Pak Dhani itu ya di webinarnya beliau Alhamdulillah menyampaikan bahwa ada struktur organisasi harus dipenuhi. Pokoknya saya mau jadi komisaris saja Pak. GM cukup nggak cukup. Ya kemampuan GM ini nggak seperti kemampuan direktur. Ya nggak bisa, nggak mungkin. Harus dewan direksi. Ya, lebih utamanya adalah kualitas. Kalau kuantitas terkejar, ya arahnya ke timur sih, ya kan? Hanya mikirkan omset scale up. Nah, makanya kita selalu nyampaikan ya, mengedukasi bahwa transformasi bisnis ini kaitannya dengan kuantitas dan kualitas. Nggak cuma dengan kuantitas. Berarti mencakup kuantitas sehingga scale up ini tercakup dalam transformasi. Karena bahasa kita transformasi bukan scale up. Yang terkenal di UMKM kan scale up. ya. Ya kan? Karena membicara kuantitas itu seneng Mas. Ya, gembira. Jangan gembira toh. Ini dunia nggak ada kenikmatan yang sempurna ya. Nggak ada. Kita nggak sebagai konsultan risiko ini kita realistis. Nggak over promise kita nggak mau. Kita nggak mau. Kita jelas detail. Ya. Tadi baru meeting sama klien ya. Kita bilang ya kita nggak mau Pak. Kita menjelaskan yang kewajibannya aja deh. Ya. Nanti berkira kita lebihkan itu urusan nanti lah. Ya, bismillah, tapi kalau orang profesional kita orang profesional nggak tahan ngelihat misalkan tadi beliau contohkan, oh iya ya kita masuk ruang meeting ini tadi misalkan ada apa tadi kesetnya miring, tak dibetulin sama beliaunya misalkan itu kan bonus ya bahasanya kebaikan ya, gitu kan? Tapi nggak perlu kita bilang ya kebaikan itu tidak perlu kami ceritakan. Tapi insya Allah kita sebagai orang profesional nggak tahan dengan keadaan manajemen yang kacau gitu ya karena kita konsultan manajemen terbiasa menjalankan sesuatu itu dengan sama saya. Oke. Ya. Jadi kita apa tadi? Tidak mau berpromo. Jadi kewajiban jelas sehingga meskipun nanti pasti pada saat di pendampingan inkubasi kalau itu ya itu akan melakukan hal-hal yang lain di luar program. Tapi intinya kalau transfer map tadi adalah kita akan mengarahkan pada arah yang memang menjadi tujuannya. Ya, kalau memang barat jangan ke timur karena banyaknya teman-teman pengusaha musim ini fokusnya pada ke barat itu. Barat apa omset, omset dan omset. Ya kan? Omset penting. Tapi kalau tujuannya mau jadi komisaris tadi atau menjadi amal jariah, omset ini bukan jadi wasilah. Ya kan? Nggak jadi wasilah dia. Omsetnya 100 miliar. Kalau langsung meninggal nggak ada dewan direksinya, nggak ada tim strategisnya, ya langsung tutup. Ya kan? Ada yang bisa diteruskan istrinya karena istrinya kadang terlibat. Ya, couple planner. Jadi istrinya meninggal. Maka istrinya kadang yang sadar membangun timnya ada. Hire manajer akhirnya. Ya, tapi kan pusing, apa namanya? Berat sebenarnya. Ya kan apalagi nggak terlibat 100% hanya sekedar tahu-tahu aja. Ya, terpaksa ini meneruskannya. Ya, akhirnya kan membebani yang ditinggalkan. Harusnya kita kan mempermudah yang ditinggalkan gitu ya. Ya kan? Nggak ada kejadian itu ada ya perusahaan di Kediri itu ya. Ya, beliau mengaku ini berat banget sebenarnya saya nggak apa kok bisa dikelola ya karena terpaksa suaminya oh maaf kita kan nggak tahu ya ternyata meninggal terpaksa mengelola. Nah, sedangkan fundamentalnya belum dibangun ya karena tadi loh fokusnya ke barat scale up omset loh omset ini penting tapi kualitas juga penting ya kualitas manajemen ya maksudnya ya tadi dengan ukuran ya kan kita kalau kita kan punya
ukuran kita konsultan ya. Jadi ada ukuran fase tadi bisnis 0 sampai 5 harus bagaimana. 0 sampai 5 memang fokusnya omset karena survive. Tapi kalau sudah tahun ke-6, nah Ziko ini tahun ke-7, omset jadi pembicaraan nggak jelas. Ya nggak, Mas? Omset kita jadi pembicaraan. Tapi pembicaraan kita apa? Sehari-hari kita pembicaraan. Ya juga membangun tim, pengelolaan tim, kinerja tim, segala macam tim. Ya karena 5 tahun ini sampai 2007 Ziko juga dalam fase membangun tim. Sehingga maksud saya, loh apa nggak boleh ngomong omset? Loh ngomong omset. Omset ini bagian dari sebuah perusahaan. Ada di laporan keuangan ya, pendapatan. Tapi kalau sudah tahun ke-6 jangan ngomong itu terus. Masa dari 0 tahun sampai 16 tahun ngomongnya omset aja lah. Nggak naik-naik kelas ini. Ya. Ayo UKM naik kelas, tapi sing diomongno omset terus iki gak naik kelas namanya. Iya. Sekolahnya SD terus. Nggak SMP bahkan nggak kuliah. Ya kan harusnya kalau SD hitung-hitungan, SMP hitung-hitungan, SMA mulai masuk konseptual. S1 sarjana ya konseptual, strategis. Ya nggak kuantitas lagi tapi lebih cenderung kualitas. Ya kualitas manajemen yang kita maksud ya. Pengelolaan, kualitas cara mengelola. Karena omsetnya sudah dapat, sudah survive, pasarnya sudah dapat, sudah mulai terbaca, buyer persona sudah dapat, ya database sudah ada. Jangan terlambat. Nah ini kadang-kadang kenapa kok sampai terlambat, gapnya jauh 180%, kadang fase bisnisnya itu sampai transformasi sampai lebih kurang prediksi kita 8 tahun. Karena jadi dari 0 tahun sampai 16 tahun ngomongnya omset doang. Jadi prioritas. Ya. Nah, mungkin hampir 70% dibicarakan omset begitu kan. Fokusnya ke barat terus ya. Sorry, ya ke barat terus nggak mau padahal arahnya harusnya ke timur karena beliau tujuannya ke tadi. Sebenarnya setelah dipikir, oh ya betul juga gitu ya. Jadi gimana kalau saya meninggal ini saya tujuan amal jariah menjadi komisaris, tidak lagi mengelola, pengen fokus pada ibadah mahdoh, kegiatan sosial nggak dapat. Ya kan sampai-sampai energinya habis, sampai-sampai sudah sampai yang kami sayangkan, yang kita sayangkan adalah tidak mau lagi membenahi secara manajemen profesional. Ya, karena energinya sudah habis. Ya, sudah membangun bisnis ini 18 tahun gitu ya. Ya, apalagi terkena pukulan hijrah. Ya, terus sama sekali tidak ada tim manajemen. Adapun satu tangan kanannya melakukan fraud pula, ya kan. Udah habis energinya. Ya, mau bangkit itu sulit. Ya, sehingga harapan-harapan itu ya akhirnya sudah pupus ya kan. Nah, ini kita tidak yang menyayangkan akhirnya pupus akhirnya ya udah meninggal ya mau gimana lagi. Ya, tujuan mau belajar ke Madinah 3 tahun. Ya nggak dapat gimana caranya belajar 3 tahun dengan harapan ini perusahaan bisa jalan sesuai harapan. Ya nggak bisa ditinggal kok. Ya, nagih masih ikut nagih. Ya kan ke supplier. Kulaan masih ikut kulaan. Bahkan karena SKU-nya ini ribuan, puluhan ribu karena jual spare part, bahkan ke knowledge ini ada yang tidak diketahui oleh karyawan. Ya, waduh ini harus delegasi Pak. Ini sudah mulai, sudah kita pakai software lah, ya terlambat ini akhirnya energinya habis gitu. Ya kan, nah ini juga kita apa namanya harus memahami fase itu ya. Jadi ya, mungkin satu saat kita bisa lah IG live tentang tools-tools kita ya, Ziko konsep ya, gitu konsep yang ada 2, Ziko Thinking dan Ziko Tools. Ya, mungkin bisa bahas dari sisi fase bisnis itu apa sih? Pak ini Ya. ada pertanyaan Boleh, dari silakan. pemirsa live ya. Ya, boleh. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya bagaimana caranya menjadi ahli keuangan bisnis. Misal. Masya Allah. Barakallah. Tapi ini maksudnya profesional atau pengusaha ya? Belum. Oke, baik. Ya. Jadi menjadi seorang ahli itu kan berarti bahasanya adalah berkompeten ya. Berkaitan dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan skill and knowledge and experience. Ya, berarti tahapannya adalah knowledge dulu, pengetahuannya dulu. Berarti harus tahu dulu. Bagaimana biar tahu? Ya memang caranya macam-macam. Ada baca, ada nonton video, dan seterusnya.
Intinya tahu dulu, tahu apa yang harus belajar. Nggak harus kuliah, Pak. Enggak harus. Belajar tuh enggak harus sekolah, Mas. Ya. Belajar itu tidak harus di sekolah. Ya kan saya mendidik anak saya begitu. Belajar Harus itu, formal. ya belajar agama itu wajib. Belajar itu yang mendukung, yang manfaat itu bagus. Tapi belajar tidak harus di sekolah. Maka di mana saja kita bisa, harusnya bisa belajar. Kalau ini kan kontemporer ya. Jadi yang pertama tahu dulu, mengetahui. Yang kedua, dengan durasi belajar itu insya Allah akan memahami. Contoh saya sendiri. Saya belajar fikih muamalah sejak yang detail ya, sejak 2016. Baru paham betul, mungkin bahasanya itu paham betul itu tentang rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli itu setelah 4 tahun. Berarti tahun 2020. Wasilahnya apa? Karena ngulang-ngulang terus. Ada Ustadz Ami datang hadir kajiannya fikih jual beli. Di mana nonton jual beli fikih jual beli. POMM Ustadz jual beli fikih jual beli. Kita belajar, terus baca lagi, diulang lagi, belajar. Beli buku fikih jual beli. Gitu. Tahu dulu, diulang-ulang, insya Allah paham. Berarti mengetahui baru memahami. Ya kan? Nah, kemudian, mengetahui, mengerti, memahami. Itu tahapannya. Ya, mengetahui, belum tentu ngerti. Ya, ngerti itu dari penjelasan guru biasanya. Ya kan? Mengetahui itu juga kita tahu. Oh, rukun jual beli itu ada 3. Itu tahu. Tapi ngertinya belum tentu ngerti. Ini apa ini maksud sigot ini. Ya, mengertinya baru penjelasan. Ya, dari guru biasanya penjelasan. Baru paham setelah diulang-ulang, ya, memahami. Ya, baru nanti yang terakhir itu adalah implementasi. Mengerjakan, mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan ini tadi membawa experience. Ya, jam terbang kalau di pilot itu ya. 10.000 jam terbang itu ahli dia secara penelitian. Nah, untuk menjadi ahli berarti tadi harus tahu, mengerti, memahami, mengimplementasi, konsisten selama 10.000 jam terbang, 10.000 jam implementasi, atau kalau secara durasi waktu 10 tahun. 10 tahun. Makanya konsultan-konsultan kita yang tier 4 harus, kita ada tier 1, 2, 3, 4, itu harus punya pengalaman di bidang yang sama 10 tahun. Dan harus punya pengalaman di middle management dan top management 10 tahun. Nah, jadi strategis banget pemikirannya. Ya kan? Itu menjadi ahli. Jadi keuangan dipelajari, dibaca, diulang-ulang, punya guru sehingga mengerti, diulang-ulang paham, dilaksanakan, diimplementasi meskipun secara sederhana, misalkan di personal dulu ya, mengatur pengelolaan manajemen keuangan personal. Nah, sehingga sampai 10 tahun ke depan, insya Allah ahli. Itu mas jawabannya. Ya, Masya Allah. Semoga menjawab. Atau ada pertanyaan lanjutan? Ya. Tapi dulu psikotransform, roadmap ini. Iya. Ya. Kadang manajer-manajer juga kita trainingnya seperti itu ya. Karena berkaitan dengan kompetensi kan manajer itu. Jadi di psikotransform formula kita di sisi people itu kan ada 6 variabel untuk development-nya ya. Ya, mindset dari akidah, kemudian skills ya dari training gitu kan, kemudian ada knowledge dari belajar ya, learning, kemudian attitude ya, adab akhlak gitu ya, kemudian experience itu dari berkarir ya. Berarti untuk psikotransformasi ini juga tadi kan diukur Pak kondisi saat ini ya. Juga termasuk diukur kompetensi setiap timnya ini Pak. Kemudian nanti di tujuan tadi berarti kompetensinya harus seperti ini, dari sini ke sini. Atau seperti apa? Ya, Masya Allah. Jadi kalau di psikotransformasi memang kita tidak secara spesifik mengukur kompetensi, tapi secara spesifik mengukur keterlibatan dan kepuasan karyawan untuk kesiapan adanya transformasi. Nah, itu spesifik ada angka akurannya. Kemudian kita nilai. Tapi kita akan mengobservasi bahasanya. Tidak diukur tapi diobservasi. Karena kita akan bersentuhan dengan timnya. Mana nih PIC gudang? Oh, manajer kah? Ini supervisor kah? Nah, nanti konsultannya akan mengobservasi. Dari hasil evaluasi itu
Ya, penelitiannya secara kualitatif lah bahasanya nih ya, mengobservasi, kemudian kita akan mempertimbangkan, bukan nilai secara spesifik tapi mempertimbangkan. Oh ternyata, contoh begini, kita pernah menemui seseorang yang diakui oleh ownernya atau CEO-nya dia adalah manajer keuangan. Ya saya cerita saya aja karena saya keuangan ya kalian. Ternyata setelah kita observasi, ya kok bisa manajer keuangan, kayaknya sudah pernah cerita mungkin ya, tapi saya ulangi saja. Kok bisa seorang yang diakui manajer keuangan bekerja tanpa laporan keuangan yang lengkap? Ya, perusahaan ini tidak punya laporan arus kas. Selama 3 tahun, saya tanya lah ini manajer keuangannya, beliau ini berapa tahun di sini kerja? 3 tahun Pak. Loh, kok tahan gitu kan? Ya kan? Jadi sama kayak seorang tukang yang ahli, ya, tukang bangunan itu ngecat tembok nggak pakai kuas, pakainya tangan, kok tahan gitu ya? Kan nggak mungkin. Berarti beliau ini nggak ahli, bukan manajer, ya kan? Satu dapat observasinya. Oh iya, ini berarti bukan manajer nih kemampuannya. Karena nggak mungkin seorang tukang ahli tuh ahli cat tembok, ngecat rumah, ya painting gitu, nggak pakai kuas dia, pakai tangan, nggak mungkin. Ya, seorang manajer keuangan nggak mungkin lepas dari laporan keuangan yang lengkap bahkan maunya, ya kan? Yang pertama. Kemudian kita cek kemampuan dalam membuat laporan arus kas. Berarti kan harus ada, udah kita coba, kita ajari gitu kan. Kita berdiskusi tentang laporan. Ternyata memang belum bisa. Nah, masih ada kesalahan-kesalahan konsep-konsep yang nggak paham. Nah, berarti jelas ini bukan manajer. Nah, berarti lebih tepatnya bukan kita ukur memang. Ya karena itu Ziko Employee Assessment beda lagi model solusinya. Ya, salah satu yang kita ukur kalau di Ziko Employee Assessment itu adalah kompetensi. Tapi di dalam Ziko Transform kita akan pasti observasi. Ya, komposisi timnya, siapa leadernya, kemampuannya, gitu. Itu contohnya. Tidak ukur tapi kita observasi. Oh ya, kok bisa 3 tahun tanpa laporan kas tahan. Ini bukan manajer nih. Jelas bukan manajer ini. Kemampuannya pasti tidak seperti manajer. Udah kita coba cek kemampuan. Kita coba diskusi tentang laporan kas. Oh, benar. Ya, bikinnya aja masih gradul-gradul gitu. Apa gradul-gradul tuh enggak cepet ya, enggak kowi, enggak bahkan tidak mampu. Ya, jangankan kuat, mampu aja belum gitu. Nah, ini yang akhirnya kita menyampaikannya ya hasil observasinya adalah ini bukan manajer Pak. Harus ganti kalau memang mau transformasinya dipercepat. Sesuai ini juga Pak ya, sesuai konsultan masing-masing ya tadi di bidang. Ya betul, yang HRD, yang observasi tim dia HRD, yang operasional observasi di tim operasional, yang penjualan observasi di tim penjualan, gitu ya. Ya kan dilihat perilaku, ya di penjualan nih ada juga kejadian. Ini tulisannya manajer, manajer hebat banget manajer penjualan. Kadang-kadang ya nomenklaturnya keren banget gitu kan. Jadi setelah diobservasi sama konsultan ke penjualan ya kan, karena saya PM-nya ya project manajernya jadi tahu, beliau melaporkan kepada kita cerita gitu kan. Nah ternyata kerjaan hariannya di observasi itu admin penjualan. Jauh gapnya. Soalnya admin. Gimana ceritanya admin ini? Ya admin itu tidak pernah sama sekali konsep, ditanya konsepnya enggak ngerti. Bahkan sales pun enggak. Sales itu kan harusnya menawarkan, aktif melihat database, ditaruh siapa nih mau beli gitu kan? Enggak. Cuma duduk lihat WA, masuk pesanan, diorderkanlah ke gudang itu. Ya ini admin penjualan. Separah itu gitu kan. Teman-teman UMKM ini membeli nomor Jabatannya keren. Jabatannya keren, tapi mungkin pengen memenuhi untuk didampingi ya. Mungkin ya. Karena apa? Kita punya syarat kan. Kalau untuk didampingi itu yang untuk masuk inkubasi harus punya 3 manajer. Nah. Ya, dan seterusnya ya, ada syarat-syarat itu yang akhirnya ini diakui padahal memang belum masih punya 2 dan itu pun yang ini ternyata admin. Ya kayak gitulah contohnya. Kita observasi di bidang masing-masing, ada konsultannya masing-masing 5 pilar sehingga nanti akan diketahuan sebenarnya untuk melakukan asuransi ini mampu enggak. Ya, kalau nggak mampu kita akan menyampaikan inilah alasan bukti-buktinya, evidence-nya dari hasil observasi bahwa ini tidak mampu, belum mampu, sehingga harus pilihannya kan 2 ya. Pilihannya 2. Menunggu beliau ini ahli, tentunya dengan jangka waktu yang lebih lama. Ya kan nggak mungkin ya. Nggak mampu tiba-tiba 1 hari 2 hari mampu. Ya tadi ahli itu 10 tahun.
Aneh kan kalau bilang ahli ya, kompetensinya ahli. Kalau cuma naikkan kompetensi ya setahun bisa naik sudah. Tapi kalau bilang ahli, expert itu 10 tahun. Atau memasukkan yang profesional, beliau menjadi second layer karena ini lebih high trust karena sudah lebih lama di perusahaan. Kan gitu ya strategi. Mungkin Itu ini Pak, apa dalam kata lain tadi misalkan berarti selain psikotransform roadmap ini mencarikan jalan yang tepat ya sesuai dengan ya yang ini tuju cepat tadi ya. dan lebih Mungkin ke cepat ya. Jakarta inginnya 2 jam berarti harus lewat jalan mana gitu. Termasuk juga tadi Pak, kendaraannya, posisi apa, kondisi perusahaannya nih, tadi, timnya juga kondisinya seperti apa. Ini nggak mungkin kalau kondisi seperti ini mau Hmm, mencapainya 2 tahun atau berapa tahun, hmm, berarti hmm, hmm, apa saja hmm, yang harus dibenahi. betul. Betul. Dari sisi people dan sisi manajemen. Ya, Manajemennya dari juga. sisi people ya, dan yang paling penting fondasi transfer formula itu kan ketakwaan. Ya dari ketakwaan juga dibenahin ya misalkan tadi, oh ada pendapatan riba ini gimana nih? Ya kan harus diulangi nih. Oh ada hutang riba gimana nih? Harus diulangi nih kan gitu ya. Kalau enggak ini juga akan menghambat. Itu keyakinan kita kan. Sebab syar'i menghambat ini. Nggak bisa kita asuransi. Boro-boro 8 tahun itu bisa. Bisa-bisa yang mundur juga. Ya kan wallahu a'lam. Apalagi mau dicepetin gimana cerita. Ya kecuali istidroj ya. Kita nggak mau seperti itu. Siap, Masya Allah padahal sudah jam 5 Pak. Siap. Mas. Mungkin kalau ada ini dari Sobat Siko yang ingin bertanya lebih lanjut ya, karena ini sudah ada kebutuhan ya, eee, membutuhkan psikotransfer roadmap bisa kemudian menghubungi admin Sira Consulting untuk, bertanya langsung, bahkan nanti bisa juga meeting dengan para konsultan ya, Ya. untuk, mendapatkan demo dan juga penjelasan lebih lanjut. Baik mungkin, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Jazakallahu khair, Pak Ido, Ya. atas penjelasannya semoga bermanfaat untuk para Amin. Ya. muslim sekalian. Kita tutup dahulu pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting